Tukang ngibul naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam muatan video saya kali ini, saya ingin menyajikan berita bahwa yang menjadi korban berita bohong dari seorang Anies Rashid Baswedan ketika dia berada di Tanah Suci itu bukan hanya kita yang rakyat jelata, bukan hanya kita yang SDM-nya rendah. Seorang profesor sekalipun menjadi korban berita bohong yang diproduksi oleh Anies Rashid Baswedan. Dia adalah Profesor Musni Umar. Dan menurut saya, seorang rakyat jelata ini, Musni Umar adalah seorang profesor dungu. Musni Umar adalah seorang profesor goblok yang tidak mampu untuk memverifikasi sebuah berita. Apakah berita ini benar atau tidak? Bahkan dia tidak bisa membedakan bahwa gambar tersebut adalah hasil editan. Patut dipertanyakan nilai kualitas dari profesornya itu. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini sebelum saya berkomentar banyak tentang seorang profesor yang bernama Musni Umar ini. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mendapatkan kiriman poster termuat di galeri HP saya, dan saya sungguh-sungguh sedih, sungguh-sungguh prihatin dan mengejam keras karena di poster itu di belakangnya gambar Anies Baswedan, lantas ada tulisan tukang ngibul naik haji. Kemudian ada juga poster lain, itu dikutip dari wawancara atau berita dari Metro TV, katanya jalur undangan kerajaan Arab Saudi ngibul lagi. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa Anies sudah menyampaikan pernyataannya bahwa dia naik haji atas undangan kerajaan Arab Saudi beserta keluarganya. Mereka ditempatkan di guest house dekat Masjidil Haram. Nah, ini tidak mungkin Anies berbohong, karena kita lihat juga waktu turun di airport ada kendaraan Mercedes-Benz dijemput. Memang yang jemput itu bukan raja, bukan perdana menteri, karena Anies ini bukan presiden, juga bukan perdana menteri. Dia adalah rakyat biasa seperti juga yang lain-lain. Setiap tahun pada musim haji itu kerajaan Arab Saudi mengundang banyak tokoh. Ada teman saya, Sekretaris Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Hafiz Solihin, pernah mengatakan pada saya diundang oleh kerajaan Arab Saudi untuk menunaikan haji. Saya difasilitasi dan macam-macam lah, dan bertemu dengan raja. Nah, sama juga Anies Baswedan. Nah, kenapa dibuatkan poster bahwa dia ngibul dan lain sebagainya? Saya kira ini fitnah yang sangat kejam. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Nah, mengapa kita ini bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim 87% tega melakukan seperti itu? Ini bukan mayoritas bangsa Indonesia, tapi ada orang-orang tertentu yang tiap hari kerjanya
menista orang, menghina orang, memfitnah orang, menyebut orang yang nggak benar. Ini barangkali yang harus kita hentikan. Sekali lagi, ini yang membuat narasi seperti itu, saya menduga keras, seperti yang disebutkan senior saya di Universitas Indonesia, Taufik Bahauddin, bahwa ini neo yang memang sengaja tiap hari membuat kegaduhan dengan menyebarkan narasi fitnah, mengadu domba antara satu dengan yang lain. Nah, ini kita harus hentikan, karena bangsa ini tidak akan maju kalau dikobarkan fitnah dan fitnah. Nah, kita bisa mengkritik orang, dan saya sering mengkritik, tapi bukan orangnya, kebijakannya. Kita memang wajib melakukan itu karena agama kita, agama Islam ini menyuruh kita untuk mengingatkan kepada siapapun, kepada mereka yang sedang memegang kekuasaan, agar amanah, agar jujur. Tapi kalau privasi, tidak boleh kita menghina orang, tidak boleh menjelekkan pada orang, kecuali ada bukti-bukti. Coba kemukakan buktinya. Kapan Anies dia membohongi Anda? Kapan Anies dia mengibuli Anda? Kapan Anies memfitnah Anda? Tidak ada itu semuanya. Sebenarnya apa yang dimuat di dalam poster-poster ini, kalau Anies mau laporkan, itu pasti ditelusuri oleh polisi. Tapi Anies itu tidak mau yang seperti itu. Ya sudahlah, tidak pernah dia melakukan. Tapi kita itu tidak ingin dikobarkannya fitnah yang terus menerus seperti itu. Sekali lagi, fitnah itu harus dihindari karena memecah belah di antara kita, dan hanya orang-orang munafik, orang-orang jahat yang mengobarkan seperti itu. Saya yakin bangsa ini di masa depan harus melakukan perubahan. Kalau tidak melakukan perubahan, maka akhirnya kita diadu domba di antara kita, dan negeri yang kaya raya ini dikuras, diambil, dirampok kekayaan alam, kemudian narasi perpecahan dikobarkan di antara kita, agar kita berseteru, berpecah belah, dan ini harus kita hentikan. Karena bangsa ini adalah bangsa yang besar, berdasarkan Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa, kemudian persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang kita harus amalkan. Termasuk yang paling penting itu mewujudkan tujuan kita merdeka yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sekali lagi, saya mengecam keras atas fitnah yang ditujukan kepada Anies Baswedan yang menyebut dia adalah tukang ngibul naik haji. Itu adalah fitnah yang kejam dan harus diakhiri tindakan seperti ini, karena bertentangan dengan kita sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila dan yang menganut agama di negeri yang kita cintai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Musni Umar, sepengetahuan saya ya, beliau ini seorang profesor dan mantan rektor Universitas Ibnu Khaldun. Tapi sayang banget Pak, kemarin Bapak menyebarkan gambar hasil editan foto Pak Jokowi yang mukanya diubah menjadi muka Pak Anies Baswedan. Oke lah, Bapak ingin membela Pak Anies, ingin mungkin membenarkan berita bahwa Pak Anies betul-betul diundang oleh Raja Arab. Tapi yang Bapak lakukan justru bisa membuat Pak Anies itu semakin geli dilihat oleh orang. Janganlah Bapak ini bekerja atau mengambil pekerjaan para buzzer-buzzer, Pak. Bapak ini kan tenaga pendidik. Baiknya Anda fokus untuk menciptakan dan membentuk generasi bangsa yang unggul gitu. Pekerjaan-pekerjaan seperti itu biarkan aja Pak buzzer yang ngerjain. Itu bukan kapasitas Bapak, bukan job desk Bapak. Walaupun Bapak pendukung Anies, tapi biarkanlah hal-hal tersebut menjadi kinerja-kinerja buzzer.
yang dibayar tentunya ya. Karena Bapak bisa menjatuhkan marwah Bapak sendiri sebagai profesor dan mantan rektor. Mungkin itu aja dari saya Pak ya. Semoga kedepannya Bapak bisa lebih baik lagi dan fokus untuk membentuk generasi emas Indonesia. Ex-rektor Universitas Ibnu Khaldun Musni Umar akhirnya mengakui kehilafannya saat mengunggah ulang foto Anies Baswedan bersama Raja Salman saat sedang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dalam akun Twitternya Musni Umar. Belakangan, guru besar sosiologi itu mengakui apa yang ia sebarkan tidak benar. Foto tersebut diakuinya merupakan hasil editan yang dikirim seseorang kepadanya. Sehubungan adanya yang dikirim ke HP saya tentang foto editan Anies bersama Raja Salman saat tawaf ternyata itu hoax, ungkap Musni dalam postingan Twitter terbarunya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada halayak dan mengaku tidak punya niatan menyebarkan hoaks. Saya menyatakan maaf karena tidak teliti ikut posting. Tidak ada niat sedikit pun untuk posting hoaks, jelasnya. Kini, ia telah menghapus unggahan itu. Musni juga berterima kasih pada warganet yang memberi kritikan padanya. Seperti diketahui, foto editan yang diposting ulang Musni tersebut sebenarnya merupakan foto saat Presiden Jokowi beserta keluarga saat umrah sebelum pencoblosan Pilpres 2019. Namun pada foto tersebut, wajah Jokowi diedit menjadi wajah Anies. Namun sang pengedit rupanya tidak teliti, karena pada latar belakang foto tersebut rupanya masih tertangkap wajah putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka yang juga telah melakukan tawaf. Bukan hanya netizen yang membuli foto editan yang diposting ulang Musri, wali kota Solo itu pun protes dengan celetukan khasnya. "Kok ada saya di situ Pak?" tulis Gibran membalas postingan Musni yang kini sudah dihapus. Meski demikian, Musni tetap meyakini bahwa keberangkatan Anies dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji tahun ini merupakan undangan khusus dari Kerajaan Arab Saudi. Padahal sebelumnya Anies sendiri tidak masuk dalam daftar 50 orang yang diundang khusus oleh Raja Salman melalui Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia. Seperti diketahui, Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia melakukan pelepasan terhadap sejumlah warga negara Indonesia yang akan berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji atas undangan khusus dari penjaga dua Masjid Suci Raja Salman. Acara pelepasan tersebut dilakukan oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Syekh Faisal Abdullah Al-Amudi di Hotel ST Regis, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Juni 2023. Di antara nama-nama yang terpilih menjadi tamu undangan haji dari Raja Salman adalah Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Nasaruddin Umar, Kepala Bidang Penyelenggaraan Peribadatan Masjid Istiqlal Bukhari Sil Et-Tahiri, Wakapolres Metro Jakarta Selatan AKBP Harun, Kapolsek Metro Setiabudi Kompol Arif Purnama Oktora, dan sejumlah nama lain dari berbagai lapisan masyarakat. Meski demikian, dalam wawancara yang dimuat salah satu televisi swasta nasional, Anies juga mengaku mendapat undangan khusus dari Kerajaan Arab Saudi. Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di samping Masjidil Haram. Tinggal di guest house kerajaan di samping Masjidil Haram, kata Anies dalam wawancara tersebut. Bapak Musni Umar yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Saya secara pribadi mau mengkritik Anda atas dasar kedunguan Anda dan kegoblokan Anda. Bagi saya yang rakyat jelata, tidak pantas Anda seorang profesor, tidak pantas Anda seorang mantan rektor membuat cuitan seperti itu. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa saya mengkritik Anda karena dasar kedunguan dan kegoblokan Anda. Jelas-jelas itu adalah foto editan. Tetapi kok dengan seenak jidat dan semanis udelmu, engkau juga ikut memposting foto itu. Anda seorang profesor. Anda seorang mantan rektor. Ini karakter seorang profesor dan seorang mantan rektornya sudah seperti ini, bagaimana dengan para pengasuhnya? Bagaimana dengan anak didiknya? Sungguh bagi saya yang rakyat jelata ini sangat memalukan dan sangat menjijikan. Artinya secara tidak langsung Anda juga
ikut berkampanye berita hoax. Anda juga ikut mendukung apa yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan. Jelas-jelas bahwa Anies Rashid Baswedan berangkat dari Indonesia menuju ke Arab Saudi itu bukan diundang oleh Raja Salman, tetapi dia menggunakan jasa travel yang bernama Dream Tours and Travel. Sekali lagi, Anda adalah profesor dungu, profesor goblok yang ikut menyumbangsi, yang ikut menyebarkan berita bohong yang diproduksi oleh Anies Rashid Baswedan itu. Dan satu hal pula yang mau saya tegaskan kepada Anda, bahwa mental Anda seperti ini, karakter Anda seperti ini, sama saja Anda mau membunuh peserta didik Anda. Jika Anda benar saat ini adalah seorang profesor, dan jika benar bahwa saat ini Anda adalah seorang rektor. Kualitas macam apa profesor seperti ini? Saya rakyat jelata, Pak. Tetapi saya mampu untuk menganalisa, mampu untuk memverifikasi, mampu untuk melihat benar nggak gambar ini. Jelas-jelas itu adalah hasil editan. Tetapi dengan seenak jidat dan semanis udelmu, engkau juga ikut menyebar berita bohong itu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Di sini saya mau katakan bahwa hati-hati di pemilu 2024 nanti. Sosok manusia pembohong, sosok manusia tukang ngibul seperti Anies Rashid Baswedan ini sangat tidak pantas untuk memimpin negara sebesar Indonesia ini. Coba kita bayangkan, berangkat dari Indonesia ke Arab Saudi atau ke Tanah Suci. Otomatis setidaknya dia sudah mempersiapkan diri untuk membawa hal-hal yang baik, untuk mewartakan hal-hal yang mulia. Tetapi kok bisa sesampai di Tanah Suci, Anies Baswedan malah memproduksi berita bohong, malah memproduksi berita hoax, dan itu disebarkan ke seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia pun mengetahuinya. Calon presiden seperti ini, apa yang bisa kita harapkan? Calon pemimpin seperti ini, negara ini mau dibawa kemana kalau dasarnya sudah menjadi seorang pembohong seperti ini? Negara ini butuh pemimpin yang jujur. Negara ini butuh pemimpin yang merakyat. Negara ini butuh pemimpin yang bertanggung jawab, yang bekerja keras. Bukan pemimpin yang tukang ngibul, bukan pemimpin yang tukang bohong. Apa salahnya Anda berkata terus terang bahwa saya dan keluarga berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji dengan menggunakan jasa travel agent? Benar-benar sangat memalukan. Dan yang pasti saya mau katakan bahwa ketika Anda pulang dari Tanah Suci ke Indonesia ini, Anda, elektabilitas Anda, partai yang mendukung Anda pasti akan kecam Anda habis-habisan. Dan ini sangat memalukan. Anda adalah seorang public figure yang semestinya Anda bisa menjadi suri teladan bagi kami generasi muda ini, bagi kaum milenial di bangsa ini. Tidak dengan menyebarkan berita bohong, tidak menyebarkan berita hoax. Ini adalah sebuah tindakan yang sangat tidak terpuji. Ini adalah sebuah tindakan yang sangat memalukan. Belum menjadi seorang presiden, Anda sudah berbuat seperti ini. Dan apalagi kalau Anda berkuasa di bangsa ini. Apa yang bisa diharapkan oleh kami generasi muda di bangsa ini? Saudaraku sebangsa dan setanah air, di akhir video saya mau tegaskan sekali lagi bahwa mari kita berpikir kritis. Mari kita mencari figur pemimpin yang mampu untuk membangun bangsa ini,
yang mampu untuk mensejahterakan bangsa ini. Dan itu sudah pasti bukan seorang Anies Baswedan yang tukang ngibul seperti ini. Saya marah, saya benci, dan saya muak dengan Anda karena Anda telah menciptakan berita bohong. Dan itu Anda lakukan di Tanah Suci. Sungguh dan sangat memalukan. Demikianlah tanggapan singkat saya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.